Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, akhirnya. Oke, suaranya jelas, Zak? Gimana Mas? Suaranya cukup jelas nggak? Agak patah-patah sedikit sih. Oke, mungkin kita nanya ke netizen ya. Ini yang patah-patah suara Ana atau suaranya Rojak? Oke, Masya Allah. Gimana? Yang Udah cukup jelas? Sudah cukup jelas belum? Oke. I try to oke. without. Kalau kayak ini jelas. Nah, alhamdulillah. Oke, nggak usah pakai earphone ya itu ya. Baik, kita Oke. coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu Assalamualaikum billahi warahmatullahi minasyaitonir wabarakatuh. rajim. Radina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabi wa rasulah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kondisi daring ya, di tempat yang berbeda, Masya Alhamdulillah. Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikannya, menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bertawakal atas segala keputusannya. Salawat dan salam mari kita curahkan Amin. kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga mulai kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. sebelum kita mulai perbincangan kita kenalan dulu ya, biar teman-teman kenal. Gitu. Ana Oke. Suhaimi, atau bisa dipanggil Suhe, sebagai staf di Departemen Penghimpunan Penyaluran Las Yasa Malang. Sekarang stay di Kota Malang, Insya Allah. Monggo, Oh, Rozak dikenalkan dulu. Siapa, ada di mana sekarang, dan sibuk apa? oke. Nama saya Abdul Razak. Asal saya Malang. Sekarang lagi studi di Sudan dan sekarang masih di Markas Bahasa Jabroh Scientific College. Oke, itu ya teman-teman. Jadi insya Allah diskusi kita malam ini bareng Mas Rojak dari Malang sebenarnya. Cuman kebetulan lagi jauh di sana. Masya Allah. Oke, kita Alhamdulillah. mulai dari pertanyaan pertama ya, Rojak. Mungkin boleh jelasin Oke. nggak sih di sana kuliahnya ngambil jurusan apa? Terus kenapa milih di sana? Oke. Jadi untuk kuliah insya Allah ini masih masa apa? Masih proses. Jadi sementara masih di markas bahasa dulu. Jadi masih proses. Insya Allah di International University of Africa, insya Allah mau ambil jurusan di Rosat Islamiyah. Insya Allah nanti di mutakhosisnya insya Allah mau ambil hadis. Insya Allah seperti itu. Hmm. Kenapa ke Sudan? Jadi awal mulanya itu sebenarnya penyebabnya itu simpel banget. Jadi waktu itu ada salah satu kakak kelas namanya Ah Agung, manggilnya biasa kita manggilnya Ah Agung. Nah, Hmm. beliau itu buat Insta Story waktu ada di pasar gitu. Di Insta Story itu ada orang jualan semangka gitu. Nah, beliau nunggu jualannya itu sambil baca Al-Qur'an gitu. Jadi Oh, Masya Allah. apa ya? Kok suasananya kan tergambarkan bahkan di pasar pun dengan kondisi jualan nungguin jualannya itu beliau baca Al-Qur'an gitu. Jadi itu alasan pertama sih kenapa kepingin banget ke Sudan gitu. Oke. Jak, sekarang di sana jam berapa ya? Biar teman-teman tahu Ini mungkin perbedaan waktunya. di sini sekarang 14.24 14.24. di Oke, sekarang sekitar di sini jam 5 jam. 19.24. Ya, 16.24 5 jam perbedaannya. ya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Jak. Dulu Oke. waktu pertama kali ke Sudan, prosesnya gimana sih? Perjalanan panjang akhirnya bisa berangkat ke sana. Jadi awalnya itu kan uh, anak wisuda ini ya, wisuda tahun 2019 kalau nggak salah bulan Juni, akhir Juni. Nah, Mm-mm. setelah wisuda itu kan waktunya daftar-daftar ya.
daftar-daftar Mm-mm. kuliah. Nah, waktu itu sempat daftar di UIN Jakarta, sempat di TISEBI. Nah, waktu tes di TISEBI, setelah tes dapat japrian dari Ustadz Ahmad Syakirin. Mm-mm. Beliau menyampaikan ini ada peluang ke Sudan. Kalau memang kepingin ke Sudan, silahkan kirim berkas-berkasnya gitu. Akhirnya waktu itu pula langsung anak kirim berkas-berkasnya ke beliau. Nah, setelah itu perjalanan panjang, akhirnya Maret 2020 itu calling visanya itu sudah keluar. Jadi kita sudah persiapan mau berangkat, tapi qadarullahnya ternyata Pandemi. di pandemi ini keduluan lockdown. Jadi udah mau berangkat, ternyata di Sudannya melakukan lockdown. Jadi Mm-mm. nggak jadi berangkat gitu. Akhirnya menunggu lama, baru kemarin bulan Desember. Harusnya Desember tanggal 12 itu berangkat. Tapi ada peristiwa lagi, qadarullahnya hasil swabnya waktu itu positif. Akhirnya menunggu dulu. Dan baru berangkat tanggal 29 Desember. Alhamdulillah selamat sampai di sini tanggal 30 Desember siang. Waktu Sudan. Mm-mm. Oke, berarti sekarang sudah bulan ketiga ya di sana. Ya, jalan bulan ketiga di sini. Alhamdulillah. Oke. Jak, kalau boleh tahu mungkin saling sharing juga ya ke teman-teman. Siapa tahu ada yang mau ke Oke. sana juga. Dulu persiapan berkasnya dan persiapan lain-lainnya kira-kira kalau teman-teman yang mau kuliah di sana juga kita harus nyiapin apa sih? Untuk berkas-berkasnya mungkin ini ada ijazah, kalau yang dari pondok pesantren nanti ijazah pesantren itu bisa disertakan. Terus ijazah SMA atau sederajat, misal madrasah aliyah, seperti itu. Setelah itu transkrip nilai, paspor. Kadang ada beberapa universitas yang minta akte juga, akte kelahiran, dan kalau bisa berkas-berkasnya nanti diterjemahin. Mungkin yang nggak perlu diterjemahin itu mungkin paspor mungkin. Gitu. Biasanya gitu. Kadang ada, jadi tergantung, ini ada standarnya masing-masing sih dari universitas. Kadang dari Indo ada yang minta kita udah tes HIV sama hepatitis, tapi kadang kita tes HIV sama hepatitisnya di sini juga bisa gitu. Oke. Jadi tergantung kebijakan kampus biasanya seperti itu. Oh gitu. Ya. Oke, ada yang nanya kayak gini. Gimana sih rasanya kuliah di sana? Kuliah di sini rasanya gimana ya? Perbandingannya itu kalau dibandingin sama di Indo, kondisinya itu jauh sebenarnya. Ya kalau secara kemajuan teknologi maju di Indonesia seperti itu. Cuman memang secara suasana Sudan ini bahasa Arabnya terkenal bagus gitu. Jadi bahasa Arabnya kita dapat. Habis itu di sini itu ada kajian-kajian itu banyak di sini. Jadi kita mau cari, misal kayak nanti sore ini ya, Ana ada kajian Riyadhus Shalihin gitu, bersambung syaratnya sampai ke Imam Nawawi, seperti itu. Jadi banyak kajian-kajian, dan itu nggak di satu tempat, dua tempat, di banyak tempat seperti itu. Jadi suasananya selain kita belajar formal di kampus, di luar kampus kita bisa cari kajian-kajian lain. Jadi kita mau kajian buku Bulughul Maram misal, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Tapi kalau secara kemajuan teknologi, kalau dibanding Indonesia masih maju di Indonesia sebenarnya gitu. Juga misal kayak siang ini kenapa Ana milihnya di luar ini live IG-nya, soalnya di dalam ini lagi mati listrik gitu. Oh gitu. Iya, jadi ada jadwal mati listriknya. Jadi mati listriknya itu dari, kalau pagi itu biasanya jam 7, jam 8,
nanti sore baru nyala, biasanya kayak gitu. Hmm. Kalau malam itu biasanya kadang jam 5 atau ba'da maghrib, tapi nyalanya nggak lama, mungkin paling lama jam 12 mungkin gitu. 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 Oke, kalau ngomongin masalah kuliah, pasti kan biasanya orang kuliah ngambil jurusan dan biasanya sesuai sama cita-citanya. Emang Rozak Nah, sebenarnya cita-citanya jadi apa sih? cita-citanya inginnya jadi pengusaha, cuman harus tetap kan apa, memperdalam ilmu agama itu kan kewajiban. Terus kewajiban kita kan sebagai dai itu bukan apa ya, bukan profesi sebenarnya, tapi kewajiban. Jadi kalau kita nggak memperdalam ilmu agama kan, bekal kita buat jadi dai itu kan nggak ada. Nah gitu. Oke. Jadi dai itu kewajiban sebenarnya, bukan profesi. Catat teman-teman, Bukan dai profesi. adalah kewajiban. Jadi dakwah itu sebenarnya nggak melulu harus yang kita berdiri mimbar ya, tapi menyampaikan Ya. semua hal yang baik juga bagian dari dakwah. Oke, Nah, selanjutnya mungkin mau nanya-nanya pengalaman ini, Jak. Waktu pertama kali sampai Sudan, pernah ya. diulang lagi. Oke, pertama kali sampai di Sudan, itu pernah ngerasa culture shock atau jet lag nggak? Pernah sih, waktu pertama kali dateng itu udah masuk waktu maghrib itu rasanya ya Allah, mata itu mau mau buka mata itu rasanya berat banget. Jadi bawaannya ngantuk. Apalagi kan perjalanannya itu sekitar 24 jam lebih waktu itu. Jadi ada masalah dengan pesawatnya, jadi akhirnya agak muter pesawatnya. Nah, jadi udah jet lag ditambah tadi capek itu. Jadi Ba'da maghrib, Ba'da maghrib itu duduk di kursi, baca maksurat sama teman-teman, nggak kerasa udah ketiduran gitu. Dibangunin sama teman-teman Isya gitu, akhirnya bangun pindah ke kamar. Karena jet lag itu tadi pindah ke kamar, bangun itu jam 11. Jam 11 bangun, jam 11 malam gitu. Jadi rasanya masih kebawa jam mana? Jam Indo. Jadi sekitar berapa ya? Hampir 1 pekan kalau nggak salah jet lag. Oke. Selanjutnya nih pertanyaan berikutnya. Oke. Kira-kira kan selama udah tinggal 3 bulan ya di sana dan Ya, meninggalkan negara tercinta tentunya. Kira-kira apa sih hikmah yang bisa diambil? hikmah yang bisa Nah, diambil ya. Pertama itu kalau kita bandingin Indonesia sama Sudan itu mungkin baru di sini tuh kerasa, ya Allah, ternyata selama ini aku lupa bersyukur gitu. Ternyata ada yang lebih miris kondisinya daripada di mana? Di Indonesia gitu. Di sini tuh kayak anak kecil itu kerja itu biasa gitu. Bahkan banyak sekali anak kecil itu kerja gitu. Entah mereka apa, kayak semir sepatu, atau kadang ada juga yang kernet angkot, nah kayak gitu. Jadi di Indonesia itu kita masa kecil itu masih bisa belajar gitu. Belajar itu maksudnya udah makanan kita sebagai anak-anak gitu. Dibanding di sini tuh rata-rata anak-anak di sini tuh banyak sekali yang di waktu ada yang sekolah, banyak mereka yang bekerja juga gitu. Terus yang kedua mungkin secara iklim juga akhirnya kita kan banyak-banyak bersyukur. Ya di sini kita bersyukur, cuman alhamdulillah ternyata banyak sekali hal yang selama ini di Indonesia itu ternyata belum kita syukuri secara sempurna seperti itu. gimana emang suhu iklimnya di sana gimana sekarang? Ini udah mulai masuk musim panas. Tadi itu Ana lihat terakhir kalau nggak salah 39 Hmm. suhunya, 39 derajat. Ini masih awal-awal, belum puncak-puncaknya. Maksimal Kata berapa di sana? kakak kelas tunggu nanti. Maksimal 40, mungkin 40 ke atas mungkin. Cuman masih belum tahu validnya berapa gitu. Cuman 40 ke atas bisa sampai di sini. Oke. Jak, selama di Sudan, kira-kira apa sih yang dikangenin dari
sini di Indonesia, di Malang terutama, yang kayak ternyata udah Oke. bener-bener mulai gini. Yang dikangenin banyak sih. Terutama suasananya kan kalau di Malang itu kan seger. Hmm. Dinginnya itu kan seger. Nah, kalau di sini tuh kalau musim dingin, dinginnya itu kering gitu. Terus pastilah masakannya kan udah lidahnya lidah Indonesia. Nah, jadi masakan Indonesia itu pasti kangen lah. Apalagi di sini mungkin ada beberapa bahan yang kita nggak bisa carinya gitu. Kayak kemiri gitu kan. Kemarin sempet pingin bikin sayur asem gitu. Tapi cari-cari kemiri katanya nggak ada gitu. Mungkin ada kalau ini sih biasanya orang-orang beli bagasi gitu. Oh, Dari gitu. Indo ke Sudan gitu. Itu beli kemiri atau beli bahan-bahan yang mungkin di sini nggak ada gitu lah. Yang adanya cuma di Indo gitu. Kalau ngomongin masalah pendidikan gitu ya, tadi kan sempat Oke, dibilang kalau ternyata di sana lebih banyak yang kerja ya anak-anaknya daripada sekolah. oke. Artinya sekarang kondisinya ketika Rojak kuliah di sana itu lebih banyak masyarakat asli Sudan atau lebih banyak hmm, apa ya pelajar dari luar negeri? Jadi kan ini ya, Ana masih di markas bahasa. Nah, satu Hmm. kelas itu isinya itu yang kelas Ana itu satu orang Kenya, terus ada orang Sudan, satu, terus sisanya empat itu Ana sama teman-teman gitu. Jadi Oke. satu kelas itu enam. Nah, di atas lagi kelas atasnya itu lumayan banyak adalah beberapa orang Sudan di sana gitu. Ya banyak juga orang Sudan sebenarnya banyak, cuman mungkin kan juga dari apa ya? Kalau wajah-wajahnya kan mirip-mirip gitu antara orang Afrika. Jadi masih agak susah bedakan mana yang orang Sudan, mana yang orang Afrika. Tapi sebenarnya ada perbedaannya. Cuman karena masih baru gitu, masih kadang ini orang Sudan apa bukan gitu. Soalnya mirip-mirip wajahnya. Kadang ada yang mirip ke apa? Ke Arab gitu. Ada yang mirip ke Afrika macam-macam gitu sih sebenarnya. Hmm, hmm. Sempat kemarin tanya ke kakak kelas di mana? Di Jabroh itu. Apa? Dari mana gitu. Loh, saya ini dari Sudan gitu. Tapi kalau Anda lihat wajah-wajahnya itu kayak dari Timur Tengah gitu. Hmm. Terus sempat kemarin ada yang wajah-wajahnya Afrika gitu, Anda tanya juga kakak kelas asli Sudan gitu. Jadi Oh, gitu. sementara masih belum terlalu bisa familiar apa yang membedakan mana yang orang Sudan, mana yang orang Afrika yang lainnya. Tapi nanti kalau apa kita masuk syariah wal konun nanti itu ada pelajarannya nanti tentang Sudan gitu. Jadi Oh, nanti gitu. kita bisa tahu mana bedanya orang Sudan sama Afrika gitu. Oke, berarti selama 3 bulan terakhir, kalau komunikasi sama orang-orang non Indonesia, pakai bahasa apa? Inggris atau bahasa Arab? Kadang bahasa kan kalau di sini itu ada namanya bahasa Dariji gitu. Hmm. Jadi kalau yang sering dipakai itu bahasa Dariji. Tapi kalau anak kan masih belum bisa, terlalu bisa gitu ya. Mungkin pahamnya cuma sedikit, masih sedikit lah, masih belajar sedikit banget gitu. Jadi kadang pakai bahasa Arab, kadang juga pakai bahasa Inggris gitu. Soalnya sempat ada beberapa orang yang memang dia lebih menguasai bahasa daerahnya sini sama bahasa Inggris. Jadi waktu anak ngomong pakai bahasa Arab itu dia agak kurang ngikutin. Jadi anak pakai bahasa Inggris. Hmm. Gitu, oke. Selanjutnya mungkin Ani mau nanya ini nih, kira-kira ada Dwi. Ini Dwi siapa nih? Minta bergabung juga. Ani nggak kenal, oke. Nanti ya, lain kali teman-teman sama Dwi. Ini, Ani mau nanya apa tadi ya? Jadi lupa. Oke. Mungkin kultur-kultur baik yang ada di sana, yang kira-kira menurut Rozak, oh Masya Allah nih gitu. Harusnya Indonesia kayak gini nih Itu ya. gitu. Uh, Mereka itu kalau misal makan-makan gitu ya, orang Sudan itu ya, makan-makan, terus kita itu dipanggil, ayo sini, sini, disuruh ikut gitu. Jadi bahkan kan, maksudnya kita ini nggak kenal sama mereka, tapi mereka itu kayak welcome sama kita gitu. Ayo sini, sini gitu. Apa kita dipanggilin itu mungkin karena apa ya? Ke
Jadi mereka itu suka gitu. Jadi kalau punya sesuatu itu ya bareng-bareng gitu. Apalagi kalau orang lewat gitu, mereka makan di situ, orang yang lewat tadi ditawarin, ayo sini sini gitu. Dan nawarinnya itu bukan apa ya, bukan nawarin yang sekedar apa ya, basa-basi. Memang mereka gitu, seperti itu. Terus mungkin di sini itu ada apa ya, suasana Islamnya itu ya kerasa sih. Memang karena mayoritasnya kan Muslim di sini juga. Di sini tuh banyak namanya itu kholwah kalau di sini. Itu kayak rumah tahfidz gitulah. Itu di sini. Nah, itu juga bagus itu untuk hafalan di sini. Jadi itu terkenal hafalan di sini. Terus kulturnya yang bagus. Kalau ini dulu sih ya, dulu. Sekarang dulu kan sempat ada ini kudeta gitu. Nah, sebelum kudeta dulu itu kata kakak kelas sih, orang keluar, perempuan keluar tanpa hijab itu aib. Nah, seperti itu. Jadi perempuan lazimnya keluar rumah itu pakai hijab. Cuman kan ini setelah ya ada masalah kudeta militer itu, ya sekarang ini ekonominya juga masih ini sih, ekonominya belum stabil. Terus apa? Ya suasananya masih belum stabil lah, masih transisi gitu. Jadi waktu Ana pertama kali datang ke sini itu Mas Waimi, kursnya itu $1 itu 250 pon. Dan sekarang Ana di bulan ketiga itu kursnya sudah 37.000. 370. Jadi $100 sekitar 37.000. Gitu. Jadi naik kursnya itu sekitar 12. Sekitar berarti 120 lah per ponnya gitu. Naiknya segitu. Jadi masih apa ya? Ekonominya masih naik turun di sini gitu. Jadi dulu gitu kalau kata kakak kelas sih gitu. Perempuan itu keluar lazimnya itu pakai hijab gitu. Oke, selanjutnya mungkin Ani mau nanya ini nih. Selama kita kan pendatang ya artinya di sana. Kira-kira sebagai pendatang bagaimana sih penyikapan teman-teman di sana, teman-teman apalagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin notabene-nya asli orang Sudan gitu. Ada nggak sih mereka yang ngerasa ya apaan sih pendatang gitu? Gimana sih sikap masyarakat Kalau di terhadap sini, pendatang apalagi dari Indonesia terutama? kalau ini sih sempatlah ada beberapa mungkin tapi nggak banyak. Ada yang tetap apa ya, baik ya, banyak yang baik. Cuman mungkin nanti kita akan bakal ketemu sama orang yang kalau kita kan udah kan Ana kan waktu pandemi di Indonesia. Jadi udah kebiasaan pakai apa? Pakai masker. Jadi udah kebiasaan pakai masker. Nah, tiap Ana lewat pakai masker itu lalu dibilang corona gitu. Ya nggak setiap sih, ya sempet gitu. Nggak setiap. Jadi ya sebenarnya ada dari mereka yang pakai masker ada. Cuman kalau kita pendatang itu sempatlah beberapa kali itu dibilang corona gitu atau gimana gitu. Tapi sebenarnya mereka baik-baik. Ya memang tetap tapi ada beberapa yang inilah yang apa? Yang nggak baik. Cuman memang baik lah ke pendatang itu. Misal kayak ini kan anak nyewa rumah gitu ya. Nyewa rumah. Nah, setiap apa? Tuan rumahnya ini datang ke sini itu beliau itu cuman ngetuk pintu, kita persilahkan masuk itu beliau juga nggak apa-apa, nunggu di depan aja. Jadi beliau itu kayak apa ya? Soalnya sempat beberapa kali tuh ada yang datang gitu tuan rumahnya masuk ke rumahnya dicekin di apa kayak digeledahin gitu di rumahnya. Kan ada beberapa rumah itu yang syaratnya yang tinggal harus 5 orang gitu, nggak boleh lebih. Nah itu ada, jadi dia masuk ngecekin gitu. Nah ini enggak, beliau ketuk pintu dari depan aja, beliau nunggu di depan, juga ngobrolnya enak gitu. Jadi memang ada apa ya, tetaplah ada beberapa yang baik, tapi nggak banyak juga yang seperti itu, nggak banyak juga yang
misal kita lewat pakai masker dibilang corona itu enggak, ya cuman segelintir aja gitu. Cuman memang mereka ke pendatang yang selama Ana rasakan di sini ya selama 3 bulan ini, yaitu mereka tetap apa ya, selama nggak ada masalah lah, selama nggak ada masalah tetaplah mereka baik sama kita gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Berikutnya kita balik ke masalah akademik. Berarti setahun ya berarti kelas bahasanya. Insya Allah sambil nunggu pengumuman dari mana kampus ini, insya Allah kan pengumumannya antara bulan Maret ini. Mm-mm. Itu jadi kalau begitu pengumumannya sudah keluar langsung kita masuk kampus gitu. Oke. Kalau di kelas bahasa itu belajarnya tentang apa aja sih? Terus sistemnya gimana? Nah, jadi sistemnya itu nanti kita pakai buku. Hmm. Jadi nanti dibagi jadi 3 mustawa. Nah, kebetulan Ana itu di Jabar. Kenapa? 3 Mustawa itu. mustawa, 3 kelas gitulah. Oh, iya, oke. Dibagi 3 kelas gitu. Nah, jadi kalau yang di Jabroh ini dia nggak ini aja sih. Sebenarnya nggak cuman bahasa aja yang diperdalam di sana. Juga Al-Quran di sana. Al-Quran nanti kalau di kelas tahap kedua insya Allah nanti ada tambahan fikih, tafsir, hadis seperti itu. Kelas 2, kelas 3. Ada juga yang memang cuman fokusnya di bahasa Arab, ada juga. Cuman yang kebetulan yang Ana di Jabroh ini kalau di kelas yang pertama itu fokusnya di bahasa Arab, bukunya itu mungkin kita familiar lah di Indonesia, Arabiyah Baina Yadaik gitu. Nah itu sama Al-Quran kalau di tingkat 1. Di tingkat 2 itu ada nanti tetap Arabiyah Baina Yadaik yang jilid 2. Setelah itu ada Al-Quran yang apa? Ini kayak tahsin gitulah di Indonesia. Al-Quran, ada tafsir, ada hadis, ada fikih gitu. Kalau yang di Jabroh. Nanti tingkat 3-nya pun sama kayak tingkat 2 apa? Cuman mungkin jilid Arabiyah Baina Yadaiknya aja yang ganti, tapi untuk materi tambahan fikih, Al-Quran, tafsir, sama hadis tadi tetaplah sama kayak di Mustawa 2. Nggak ada tambahan lagi. Jadi 4 itu nanti tambahan. Oke. Boleh ceritain nggak kira-kira aktivitasnya Rozak dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh biasanya ngapain kalau hari aktif? Oke. Kalau hari aktif biasanya bangunnya kadang jam setengah 4 atau jam 4 gitu ya bangun. Jadi bangun ya ke kamar mandi seperti biasa, sholat sambil nunggu subuhnya di sini jam 5 kurang, sekitar jam 5 kurang. Jadi bangun jam segitu sambil nunggu subuh ya apa? Nanti mungkin kalau nggak ada cucian atau nggak ada apa? Nggak ada setrikaan gitu, itu mungkin sambil apa? Setelah sholat mungkin entah murojaah atau baca-baca gitu sambil nunggu subuh. Kalau ada cucian mungkin sambil apa? Setelah sholat itu sholat ya, tahajud, cuci-cuci atau setrika gitu, kadang gitu. Setelah itu sholat subuh seringnya beberapa pekan terakhir ini seringnya ya 1 pekan terakhir ini sih seringnya itu kalau habis subuh di masjid. Jadi di masjid dulu sampai waktu tuluk matahari itu. Nah, udah pulang ke rumah itu mandi siap-siap buat berangkat ke Jabroh. Soalnya kan perjalanannya itu sekitar 30 menit. Nah, sedangkan pelajaran itu dimulai jam 7, jam setengah 8 jam gitu. Jadi kita dikasih apa? Dikasih keluangan waktu nggak apa-apa sedikit terlambat karena memang jaraknya lumayan jauh sih, setengah jam. Itu pun setengah jam hitungannya kita pakai angkot, dan kalau orangnya yang nyupir di sini tuh nggak kayak di Indonesia yang slow gitu, nggak kenceng gitu. Gitu. Setelah itu nanti di Jabroh dari jam 7 itu sampai
jam jam 7 sampai jam 12. Jam 12 kita selesai kelas, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kadang kalau nggak ada, kan ini ada tahfidz. Tahfidznya itu biasanya hari Senin, Rabu, sama Sabtu, tahfidz Al-Quran. Nah, kalau ada tahfidz, setelah sholat zuhur, kita berangkat ke tempat tahfidznya itu di dekat bandara tempatnya, tempat tahfidznya. Namanya apa? Markas Muntada Al-Islami gitu. Nah, di sana kita tahfidz. Biasanya tahfidznya sampai jam 2 gitu. Setelah jam 2 pulang ke rumah. Pulang ke rumah biasanya sampai itu asar. Sholat asar. Setelah asar itu kadang kita pakai istirahat gitu. Pakai istirahat. Kalau hari Kamis kayak gini itu biasanya kan ada kajian Riyadhus Shalihin. Apa setelah asar, Kamis sama Jumat. Jadi setelah apa? Kadang berangkat sholat asarnya kadang di masjid dekat rumah sini, atau kadang berangkat dulu belum asar, nanti tengah jalan azan mampir di masjid terdekat gitu. Soalnya lumayan sih, lumayan ya, lumayan lah jalannya ke mana, ke tempat kajiannya itu. Udah, biasanya kajiannya sampai mau maghrib, kita kembali ke rumah maghrib, sholat maghrib, kadang tilawah di masjid, kadang di rumah gitu. Jadi kadang tapi biasanya memang setelah maghrib tilawah gitu. Sudah, setelah maghrib tilawah, setelah isya. Nah, setelah isya ini kalau hari Kamis ini nanti malam ada juga kajian lagi gitu. Kajian Riyadhus Shalihin. Cuman bedanya kalau yang sore nanti ini kajiannya itu dia kajian simai. Jadi apa sanadnya itu sanad simai gitu. Kayak apa ya? Mendengarkan gitu. Jadi nanti syekhnya bacakan, kita nyimak apa? Lewat buku gitu. Jadi kita nyimak gitu. Tapi nanti syekhnya tetap ngasih penjelasan, cuman penjelasannya bukan masing-masing hadis. Penjelasannya itu gambaran besar bab itu gitu. Jadi satu bab itu dijelasin, ini bab ini seperti ini gitu. Nah, kalau yang Kamis malam Jumat itu ini kajiannya penjelasan per hadis gitu. Per hadis ini, hadis pertama, hadis kedua, ketiga, seterusnya gitu. Terus kalau kadang kalau nggak ada kajian gitu, kadang langsung istirahat gitu kan, soalnya harus bangun pagi lagi besoknya, atau kalau memang nggak ada kegiatan gitu sih, istirahat. Kalau ada mungkin ya kegiatan gitu. Masya Allah ya, padat. Berarti jauh dari main IG, rebahan main TikTok lah ya. Kalau IG sempet lah mungkin buka-buka di mana, di angkot mungkin gitu. Kalau iya. TikTok emang nggak pernah main TikTok sama sekali sih. Masya Allah ya, berarti ini main IG-nya nunggu kalau lagi di perjalanan mungkin ya. Oke. Ya perjalanan atau waktu istirahat siang itu baru datang. Nah itu aja udah. Oke. Nggak Ini sering-sering. banyak yang komen tuh, ada Musab bilang ya Allah jadi pengen belajar di Sudan. Masya Allah. Mungkin kan kalau Insya Ojak Allah. tuh di sini beasiswa ya, tapi kan kita nggak tahu nih sebenarnya kalau untuk Masih. biaya kita kemudian Rojak kan ada beasiswa dari Yasa. Tapi sebenarnya kalau umpamanya untuk biaya untuk biaya hidup kita di sana, kuliah di sana itu relatif lebih murah atau lebih mahal ketika dibanding dengan Indonesia? Dibanding dengan Indonesia. Untuk biaya hidup sih sekitar $100 lah mungkin. Mungkin kalau sekarang dolar itu 14 sekian gitu ya. Kita bulatkan 15 lah. Jadi untuk apa? Untuk biaya hidup sih sekitar 1 sampai 1,5 gitulah untuk biaya hidup. Nah, untuk kuliah ini karena ini kan anak kan masuknya ke mana? Ke IUA ini insya Allah kan. Jadi kita daftar ke lembaga, dan lembaga ini tuh punya MOU sama universitas gitu. MOU apa? Untuk beasiswa. Jadi lebih ringan. Nah, untuk di IUA ini kalau biaya mandirinya itu kemarin sekitar $2.000 per tahun. Jadi relatif
lebih mahal. Cuman ada beberapa yang mungkin kayak di Jabroh itu ya. Jabroh itu secara keilmuan bagus. Cuman mungkin memang kalau tenar UA seperti itu. Kalau di Jabroh itu per tahunnya $400. Jadi per semester $200. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 3 juta lah per semester. Kayak Oke. gitu. Itu kalau nggak beasiswa. Kalau beasiswa mungkin kita tinggal, kalau kita dapat di asrama ya udah, kita nggak terlalu berat sih. Kalau di asrama kan nggak harus sewa rumah, nggak harus makan juga kadang ada di asrama gitu. Tapi kalau kita mungkin kepingin lah makan apa di luar selain di asrama gitu, mungkin ya itu aja sih, mungkin nggak habisnya nggak banyak. Tapi kalau kita nggak dapat asrama ya mungkin 1.500.000 itulah buat sewa rumah gitu, buat makan gitu. Oh, berarti ada mahasiswa asrama dan ada mahasiswa non asrama. Bedanya apa tuh? Ya Dari sistem masuknya seperti apa dan lain-lain? sebenarnya sih biasanya yang dapat ini sih, dapat apa beasiswa itu rata-rata dapat asrama. Tapi lihat ini sih, kadang kan asrama ada yang penuh, kadang ada yang kosong gitu. Nah gitu. Jadi tempat ada beberapa kakak kelas itu yang jadi beliaunya ini dapat asrama tapi apa milihnya tinggalnya di luar gitu, ada gitu. Jadi kalau di asrama kan ada jam buka tutupnya, jadi nggak seberapa fleksibel gitu. Kalau mau kajian kan kadang ada kajian itu yang sampai agak malam gitu baru selesai gitu. Jadi gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih di asrama. Cuman memang ada beberapa yang gitu gitu. Oh gitu. Kalau yang anak denger-denger Oke. gitu. Cuman bisa lah, tetap bisa. Ada beberapa, kadang di beberapa itu dibuka sampai malam kadang gitu. Tergantung menjaga biasanya. Oke. Selanjutnya, ini mau nanya nih. Kalau seumpama ini kan harapannya Rojak ketika nanti balik ke Indonesia, kira-kira dedikasinya setelah lulus gitu ya, mau ngapain gitu di Indonesia? Apa dedikasi yang bakal dikasih ke Indonesia? Ya utamanya sih itu, pinginnya dakwah lah. Itu yang utama. Pinginnya bisa dakwah. Apa yang didapat di sini dibawa ke Indonesia, yang apa ilmu-ilmu yang dapat di sini kita bawa ke Indonesia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya memperjuangkan agama ini sih sebenarnya gitu. Tujuan utamanya itu sih. Oke. Sinyalku penuh sih. Itu yang nyemangatin banyak ya, fansnya banyak seperti Zak. Oke, selanjutnya ini nggak kerasa ya, ternyata kita udah ngobrol 45 menit dan kayaknya di sana hampir asar ya Zak ya. Asar berapa lama lagi? Putus-putus Mas Waimi. Mas Waimi Oh, iya. putus-putus. Oke, asar di sana berapa lama lagi? Asar, waktu sholat asar kira-kira masih lama nggak? Masih lah, masih nutut mungkin. Masih. Berapa lama lagi di sana sholat asar? Jam berapa? Berapa lama lagi maksudnya kira-kira? Putus-putus Mas Waimi. Mas Waimi putus. Oke, oke, Afan. Cek, masih bisa jelas terdengar? Nah, ini udah mulai jelas. Oke. Mungkin karena waktu terbatas juga ya, nanti takutnya keburu mati. Aneh mau ini dong, mungkin Rojak mau ngasih pesan buat teman-teman yang kira-kira masih mau kuliah di luar negeri, entah itu di Sudan, entah itu di Mesir, di Yaman dan lain-lain. Kira-kira apa motivasinya buat teman-teman yang mungkin masih Bentar ngerasa Mas takut? Waimi, diulang Mas Waimi. Eh, Suaranya Silahkan. putus-putus lagi Mas Waimi. Coba kasih pesan buat teman-teman yang kira-kira punya niatan untuk kuliah di luar juga. Sebentar. Mungkin angin ya. Oke. Oke, coba diulang Mas Waimi.
Mungkin pesan buat teman-teman yang kira-kira mau kuliah di luar juga. Sudah cukup jelas? Oke, sinyalnya agak susah ya Oke. ternyata. Hmm. Gimana? Halo, halo. Halo, halo. Udah cukup jelas belum suaranya? Coba Mas Femi diulang Mas Femi. Tapi suaranya udah masuk jelas ya? Atau belum? Agak putus-putus. Agak putus-putus. Ini Oke. tadi jelas terus putus lagi gitu. Mungkin di sini agak kenceng sih anginnya. Mungkin ini, Jak, pesan buat teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri. Oke, agak susah ya sepertinya. Gimana? Di sini alhamdulillah sinyalnya penuh sih. Ana juga penuh sih pakai wifi soalnya. Coba mungkin ditulis di komentar mungkin Mas Femi. Oke. Soalnya masih putus-putus suaranya. Motivasi buat yang mau Sinyalnya kuliah ya di ya luar Allah. negeri gimana? Sinyal angin ini. Angin. Agak repot ya kita. Saya aneh ketik. Gimana? Sudah masuk chatnya di sudah masuk chatnya di kolom komentar. Ya itu chatnya sudah masuk di kolom komentar, Jak. Ya, sepertinya agak sulit ya teman-teman. Sekarang muter-muter loh Zaknya. Oke. Semoga teman-teman tetap bersabar ya dengan sinyal kami yang kurang baik. Cek, sudah masuk suaranya, Rojak? Bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke, sepertinya sinyalnya mulai... Oke, muter-muter lagi Rojaknya. Cek. Memastikan teman-teman ini kira-kira yang sinyalnya bermasalah di Anat atau di Rojak. Oke, ternyata live ya. Mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi. Karena memang sinyalnya kurang baik sepertinya. Gimana? Alhamdulillah udah. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bisa gabung lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, mungkin ini Zak mau kasih pesan buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri tapi masih ngerasa takut dan lain-lain. Silahkan mungkin ada pesan buat teman-teman di Indonesia. Pesannya kalau Ana sih ya, kalau kita yakin itu yakin sama apa yang kita yakinin ya. Allah itu pasti akan mudahkan gitu. Jadi kan sempet itu apa ya dibilang ini katanya mau ke Sudan kok nggak berangkat gitu. Ya Ana yakin aja nggak apa-apa. Mungkin masih belum waktunya lah kemarin itu. Tapi ya sempet khawatir sih akhirnya. Cuman ya Bismillah lah, Insya Allah kalau sudah punya itikat yang kuat ya. Jadi intinya kita kuatkan keyakinan kita sih. Kalau kita yakin, Insya Allah sama Allah dikasih kemudahan sih. Kalau anak gitu. Jadi mau
gimana pun kondisinya pun pasti bisa. Selama kita yakin, kita nggak lepas doa, udah ikhtiar, insya Allah sih gitu. Menurut Ana gitu. Yang Ana rasakan Ya, selama ini. Kan pasti ketakutannya kan di tempat yang baru. Ya memang sih butuh penyesuaian. Ini aja Ana habis musim dingin menyesuaikan lagi musim panas gitu. Tapi ya insya Allah lah ada pahalanya sendiri. Insya Allah ya gitu. Masya Allah. Oke, Jack, sebelum masuk ke sesi akhir, Ani Hmm? mau main games fakta atau mitos? Mitos atau fakta ya. Silahkan dijawab Oke. mitos atau fakta, nanti dijelaskan. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta kalau sebenarnya orang-orang yang kuliah di luar negeri itu gara-gara nggak cinta Indonesia katanya. Mitos sih. Kenapa tuh? Kalau menurut Jack gimana? Kan kalau menurut Ana sih kuliah di luar negeri kita cari ilmunya, ilmu-ilmu yang ada di luar. Nah, kita ambil ilmunya kita bawa ke Indonesia. Ya mirip siapa? B.J. Habibie lah. Kayak gitu. Oh, Masa beliau nggak cinta sih masa sama Indonesia? Beliau cinta banget kayaknya. Cinta banget. oh Nah, berarti beliau belajarnya di Jerman. Setelah dari Jerman, ilmunya dibawa ke Indonesia. Akhirnya Indonesia punya perusahaan pesawat terbang waktu itu. berarti cinta itu nggak ditunjukkan gara-gara kuliahnya di luar ya, tapi gimana kita bisa mendedikasikannya ke negara Kan kita, ya nggak sih? negara kita. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, mitos atau fakta kalau sebenarnya yang paling kalau yang dikangenin sama anak-anak rantau sebenarnya lebih ke kuliner daripada kultur. Fakta. Dijelasin coba. Ya pertama kan apa ya, lidah kita itu udah pekat sama masakan Indonesia kan, yang terkenal bumbu rempah-rempahnya itu banyak. Jadi ya itu nggak bisa di apa ya, nggak bisa ditolakkan lah. Mestinya kita apa ya, adalah rasa rindu gitu ke masakan-masakan Indonesia. Kalau Rojak biasanya paling kangen masakan apa, Jak? Paling kangen sih kalau tempe enggak sih. Tempe di sini ada yang buat, tahu Heeh. juga. Cuman kayak kuah apa, sayur asem kayak gitu-gitu itu kan nggak bisa, nggak apa, bahannya semua nggak ada, bukan nggak ada beberapa bahannya, cuman bahan-bahan intinya kayak kemiri, kadang juga cabai merah itu sulit di sini, banyaknya cabai hijau. Nah jadi kan sayur asem itu kan seger gitu. Kalau asem banyak, asem di sini banyak, cuman ya kayak bumbu-bumbu intinya itu nggak ada gitu. Terus mungkin soto, rawon, nah kayak gitu-gitu. Yang benar-benar kuliner khas Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti segera ketemu makanan Indonesia atau bisa masak sendiri lah minimal. Oke, Insya Allah. berikutnya mitos atau fakta. Mitos atau fakta kalau katanya yang kuliah di luar negeri itu anaknya pintar-pintar. Hmm, mitos sih, Kenapa mitos? mitos. Soalnya ada beberapa orang yang kuliah kayak ini ya, jurusan agama itu, ada yang memang mereka itu masih dari nol gitu. Mm-mm. Sempat sih dulu ada yang lulusan SMK ada, yang lulusan SMA pun ada gitu. Jadi nggak apa ya, nggak melulu mereka yang pinter-pinter sih. Itu kadang kemauan sama Usaha. ya kemauan sih sebenarnya, sama usaha sebenarnya itu aja. Kalau pinter, banyak orang yang pinter tapi ya nggak kuliah di luar negeri sih. Ya ada yang kuliah di luar negeri tapi ya nggak semuanya orang pinter gitu. Ada yang biasa gitu. Ada yang mungkin dari nol belajar agama gitu, jadi bahasa Arabnya belajar di mana, di markas-markas bahasa gitu, bahasanya gitu. Terus tapi dari mulainya startnya dari nol gitu. Terus baru apa, mulai masuk mempelajari ilmu agama gitu. Gitu sih. Oke. Yang terakhir mungkin ini ya, mungkin ini jawabnya secara umum. Mitos atau fakta katanya kuliah di luar negeri itu menghabiskan banyak dana, banyak modal. Hmm,
Ini sih secara umum ya, Ya, secara tergantung umum. sih. Kan ada beberapa yang sekolah itu mandiri, ada yang sekolah itu beasiswa penuh gitu. Nah, kita tinggal lihat itu aja sih. Sebenarnya ya itu, kalau kita tanyanya, lihatnya yang banyak yang mandiri ya kelihatannya mahal gitu. Tapi padahal Hmm. peluang beasiswa juga banyak sih. Gitu. Hmm. Oke, Yang itu anak aja tahu yang begitu. hmm. Oke. Itu aja mitos faktanya. Mungkin yang terakhir Zak sebelum ditutup, karena aneh rasa di sini banyak ustadz-ustadznya Rozak yang juga membantu Rozak dulu waktu di pondok. Terus mungkin ada donatur-donaturnya Yasa yang mungkin juga udah ngebantu Rozak bisa bertahan di sana. Atau mungkin ada teman-teman adik tingkat juga yang ngelihat hari ini apa yang mau Rozak sampaikan, baik itu ke donatur, Oke. baik itu ke ustadz dan teman-teman. Untuk para asatid, jazakumullah khair atas apa ya, ilmu-ilmu yang telah diberikan, yaitu jadi bekal Ana belajar di sini itu. Yang kedua, untuk para donatur, Ana ucapkan jazakumullah, alhamdulillah berkat apa ya, yang mereka donasikan itu bisa Ana terima gitu. Bisa jadi apa ya, tambahan lah untuk Ana di sini gitu. Terus Ini buat untuk teman jadi adik kelas ya semangat apa ya, jangan inilah, jangan mikirnya kuliah di luar negeri itu mahal, nggak melulu gitu, nggak melulu apa ya, nggak banyak sebenarnya peluang beasiswa. Misal kayak sekarang itu ada yang buka Alkosimia, apalagi di di Saudi itu rata-rata mereka banyak yang buka apa ya, inilah studinya itu secara beasiswa gitu, dan beasiswanya pun besar gitu, lebih besar, oke. ada biaya, jadi biaya tiket, biaya apa itu gitu. Jadi nggak melulu sih, nggak melulu mahal. Kalau kita terjun bebas mandiri ya mahal memang, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya bincang sore ini karena sore. Di sini malam sih, di sana sore ya. Karena Ya di mungkin sini Anda sore. juga selain mau ada halakoh dan Rojak juga kayaknya ada kajian ya dan asar. Jazakumullah Iya, kasiron buat Rojak. Jazakumullah kasiron sudah meluangkan waktunya untuk kami untuk diskusi bareng Yasa. Selamat beraktivitas kembali. Semoga berkah dan lancar agendanya. Assalamualaikum. amin, amin. Dalam, mohon maaf kalau ada salah dalam perkataan. Oke, boleh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullah kasiron untuk teman-teman semua dan para donatur yang hari ini mungkin telah menyimak bincang kami dengan salah satu mustahik kami atas nama Abdul Rozak yang sekarang sedang berada di Sudan. Mudah-mudahan eh, apa yang telah dicapai, apa yang sedang dikerjakan beliau di sana mendapatkan keberkahan, dan buat teman-teman yang membantu baik dari segi materi maupun doa kembali ke kita semua dan menjadi pemberat amal ibadah kita. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.